Pemirsa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mulai uji coba penerapan sistem kerja 4 hari dalam sepekan. Sistem yang diberi nama Compressed Work Schedule atau CWS sudah banyak diterapkan di sejumlah negara lain dan dipercaya membantu pekerja untuk mengurangi stres dan kelelahan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara saat ini tengah melakukan uji coba penerapan 4 hari kerja dalam 1 minggu. Sistem kerja yang diberi nama Compressed Work Schedule ini berlaku untuk eselon 1 hingga pegawai di Kementerian BUMN dengan tetap melampaui ketentuan jam kerja minimal dalam 1 minggu. Uji coba bekerja selama 4 hari dalam sepekan tersebut merupakan hasil dari survei yang dilaksanakan Kementerian BUMN pada awal 2024 lalu. Hasilnya mengharuskan otoritas memberi kesempatan kepada pegawai agar memiliki rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Program Compressed Work Schedule atau CWS sudah banyak diterapkan di sejumlah negara lain, baik di sektor privat maupun instansi pemerintah. Setelah CWS diterapkan, pegawai cenderung lebih bahagia. Selain itu, terdapat penurunan terhadap level stres, biaya transportasi, dan frekuensi izin sakit pegawai. Ya, untuk membahas lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Cassandra Putranto selaku psikolog. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Halo, selamat siang Mbak Cassandra. Assalamualaikum. Apa kabar di sana, Mbak? Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Terima kasih. Baik, kita langsung saja membahas uji coba dari Kementerian BUMN, yaitu 4 hari kerja untuk mereka ya, yang digadang-gadang karena ada 1 hari kerja untuk mereka libur, di mana di hari itu mereka bisa melakukan stress release ya, agar ada work-life balance di sana, ada keseimbangan antara bekerja dan aktivitas sehari-hari sosialnya di rumah ataupun lingkungannya. Kalau dari pengamatan Mbak Cassandra sendiri, tanggapannya seperti apa nih Mbak Cassandra? Baik, pada dasarnya di seluruh dunia minimal sudah ada 16 negara yang diketahui menerapkan 4 hari kerja dalam seminggu. Dan memang untuk ini pun penelitian juga sudah dilakukan bahwa ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan dari awalnya mungkin 5 hari kerja seminggu menjadi 4 hari kerja seminggu. Bahwa tingkat kebahagiaan, tingkat kepuasan, tingkat kesejahteraan mental menjadi lebih baik. Nah, tetapi tentu saja di Indonesia perlu lebih banyak penelitian, analisa, dan mungkin juga pertimbangan, karena itu alasannya juga makanya harus ada proses ya. Kita melihat wacana dulu diberlakukan, tidak serta-merta langsung diterapkan. Nah, tentu saja secara logika memang pasti, karena dalam waktu seminggu pasti setiap orang itu yang hidup untuk berbagai macam kebutuhan, tidak hanya bekerja tetapi juga ada urusan keluarga, urusan pribadi dan lain sebagainya, tentu akan punya 1 hari untuk bisa diluangkan memenuhi kebutuhan hidup tersebut ya, untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk masyarakat dan lain sebagainya. Nah, tetapi tentu saja harus dipastikan bahwa jangan sampai ketika sudah dirubah menjadi 4 hari, tapi kemudian tingkat stresnya tetap muncul gitu. Karena dengan 4 hari kerja ini minimal saja yang sudah terhemat adalah waktu kerja, dalam arti 1 hari bisa peluang, lalu kemudian biaya transportasi, kemudian dari sisi tenaga juga mungkin bisa dihemat. Nah, tetapi kan juga ada konsekuensi bahwa dalam 4 hari kerja itu harus memenuhi juga minimal 40 jam seminggu. Nah, ini tentu ada tantangan lain karena dalam 1 hari kerja berarti yang tadinya bekerja 8 jam menjadi lebih panjang, 10 jam sehari. Nah, setidaknya siapapun yang berkenan atau mungkin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan atau memiliki compressed work schedule ini tentu juga harus bisa menata ulang berbagai prioritas dalam kehidupannya supaya tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan mental ini tercapai. Karena jangan sampai stres dari pekerjaan mungkin menurun tapi kemudian muncul stres lain karena ada masalah-masalah di rumah atau mungkin karena lebih sering di rumah jadi lebih sering berantem misalnya gitu. Karena sekali lagi stres dalam hidup seseorang itu kan pasti banyak sekali sumbernya.
Baik. Jadi ini harus dalam pengawasan yang baik juga ya, agar jangan sampai ingin menyelesaikan sebuah masalah, yaitu stres dari pegawai BUMN, tetapi malah menimbulkan masalah yang baru lagi karena jam kerja mereka ternyata load-nya ini ditambah. Nah, sebetulnya kalau kita membahas tentang stres dari pekerjaan itu sendiri, memang sebaiknya idealnya berapa jam sih Mbak Cassandra untuk para pekerja bisa bekerja di kantornya agar ya tidak terlalu stres banget begitu ya ketika pulang dari kantornya? Artinya setiap orang pasti punya keterbatasan fisik dan mental pastinya ya untuk berpikir, menghasilkan sebuah pekerjaan, lalu kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut gitu. Memang sampai hari ini bahwa jumlah jam kerja seminggu di Indonesia pun kalau dibandingkan negara lain masih ada yang lebih rendah. Nah, ini yang kembali lagi tentu harus dipertimbangkan bahwa membuat menjadi 4 hari kerja tetapi masih 40 jam seminggu, ya tentu masih ada potensi risiko untuk tekanan-tekanan karena yang tadinya bekerja 8 jam menjadi 10 jam sehari gitu ya. Nah, artinya jam kerja saja tentu tidak cukup, harus juga diimbangi dengan mengurangnya beban kerjanya, workload-nya. Nah, tetapi kembali lagi semua ini tentu harus ada studi yang lebih mendalam karena sekali lagi kan kita juga mengetahui kadang-kadang di berbagai perusahaan swasta begitu seringkali justru beban kerjanya lebih besar. Nah, ini kan kita memang baru diterapkan di pegawai pemerintah ya, di BUMN. Nah, sementara banyak sekali sudah ada diketahui konon katanya kalau di BUMN sudah lebih ringan dibandingkan swasta. Nah, dengan ada ini kan mungkin juga ada kecemburuan juga ya dengan pegawai swasta. Saya yakin teman-teman di pegawai swasta juga ingin mendapatkan hak seperti ini. Baik. Jadi agar tidak terjadi kesenjangan sosial harus ada kesetaraan ya. Kalau BUMN bisa, sebaiknya swasta juga dilakukan uji coba. Tetapi itu dia tadi PR-nya, harus ada pertimbangan-pertimbangan yang detail dan juga pengawasan yang tepat agar jangan sampai rasionya ini berbanding ya, malah merugikan antara jam kerja dan output dari pekerjaannya tidak balance, tidak 100% berhasil sehingga perusahaan malah merugi. Nah, ini kita juga akan bahas kira-kira sebetulnya rasionya idealnya seperti apa sih Mbak Cassandra. Tapi ditahan dulu ya Mbak, karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Cassandra selaku psikolog. Mbak Cassandra, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami juga masih ingin mendalami Mbak. Sebetulnya kalau misalnya pegawai di BUMN diberikan 1 hari libur nih Mbak, apakah betul-betul bisa menjamin mereka ini benar-benar bisa healing, bisa rilis stres, dan masuk lagi di hari Senin mereka bisa optimal lagi bekerja, efektif, dan produktivitasnya dalam bekerja meningkat. Apakah ada jaminan seperti itu dari sisi mental ataupun psikologinya Mbak Cassandra? Baik, yang jelas justru itu yang perlu diteliti setelahnya. Jadi and after-nya harus ada pemeriksaan ya. Karena yang jelas bahwa kita ini kan memang melakukan benchmarking dengan negara lain. Bahwa hasil studi di negara lain memang demikian. Nah, tentu saja di Indonesia juga perlu dilakukan studi yang sama. Apakah dengan penerapan ini kemudian memang kesejahteraan mental ini juga menjadi lebih baik. Karena sebagaimana kita ketahui, sumber stres tiap orang, terutama di Indonesia, itu tidak semata-mata pekerjaan. Tetapi juga ada stres dari hubungan, dari ekonomi, dari orang tua, dari masyarakat, dari tetangga, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi jangan sampai misalnya ketika sudah diterapkan, tetapi ke sumber stres yang lain masih ada. Nah, yang paling penting juga harus diperhatikan adalah bahwa setiap institusi, lembaga, perusahaan itu juga harus menghitung semacam beban kerja. Nah, beban kerja ini itu dihitung berdasarkan sebagaimana sebuah pekerjaan harus dikerjakan, lalu berapa orang yang mengerjakannya, lalu kemudian dikaitkan dengan kondisi fisik dan mental karyawan. Untuk setiap jabatan harus dianalisis, lalu kemudian dihitung untuk beban kerja tersebut layak nggak, mungkin ada yang adil di orang ini atau tidak adil di orang lain, atau mungkin berat di orang ini atau di orang lain. Nah, karena memang dengan beban kerja yang begitu tinggi, biasanya memang meningkatkan adanya turnover karyawan atau mungkin sakit,
izin sakit, izin nggak masuk, kelelahan, burnout, fatigue, dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang harus dihitung. Nah, CWS ini memang diharapkan untuk bisa mengatasi hal-hal yang tadi saya sebut. Baik, jadi jangan sampai malah menimbulkan efek-efek baru ya. Nah, kalau kita berbicara sedikit tentang tata kelola rasionya, ini sebetulnya menjadi fundamental juga tentunya untuk perusahaan BUMN ya, agar ya mereka yang diberikan 4 hari kerja di kantor, 1 hari libur begitu ya di hari Jumat, bagaimana agar rasionya seimbang dengan output pekerjaannya? Selain 10 jam kerja, yang mungkin ini juga berisiko ya menimbulkan burnout seperti yang tadi Mbak Cassandra sudah jelaskan. Bagaimana sebetulnya tata kelola yang baik agar 4 hari kerja ini bisa berjalan baik, tetapi output dari pekerjaannya juga bisa baik, Mbak Cassandra? Ya, itu yang kembali lagi harus dihitung. Lalu kemudian juga dipastikan bahwa proses ini memang betul menghasilkan kesejahteraan mental yang lebih baik. Nah, persoalannya kan lagi ini kan sifatnya individual. Setiap orang juga pasti akan berbeda-beda. Nah, semakin tinggi jabatan juga semakin tinggi semakin banyak tanggung jawabnya begitu. Nah, sekali lagi apakah hanya dengan mengurangi hari kerja lalu kemudian juga bisa mengurangi beban kerjanya. Nah, ini yang tentu harus diteliti dan harus disampaikan di dalam sebuah hasil penelitian terhadap kondisi kesehatan mental mereka. Baik. Nah, kita selama pandemi COVID-19 gitu ya juga sudah belajar hal baru yaitu WFH, bekerja dari rumah. Ini bukankah bisa menjadi juga opsi untuk kantor BUMN untuk menerapkan sistem ini dulu sebagai transisi begitu sebelum masuk ke 4 hari kerja 1 hari libur, karena sepertinya lebih efektif itu ya Mbak ya, agar kita bisa lebih tetap produktif meskipun kita di rumah, Mbak Cassandra. Ya, sampai saat ini setahu saya adalah di banyak perusahaan swasta sudah diterapkan hal yang sama. Artinya walaupun pandemi sudah berlalu, tapi ternyata masih ada penerapan WFH minimal 1 hari dalam sebulan atau dalam seminggu itu diperkenankan untuk karyawan memiliki WFH atau WFA ya, jadi work from anywhere begitu. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi pertimbangan sebelum kita melangkah ke CWS. Tapi sekali lagi bahwa mungkin akan lebih baik apabila kita juga lakukan studi di kedua hal tersebut ya. Kita bisa membandingkan karyawan yang mendapatkan CWS sama yang karyawan yang mendapatkan WFH, mana yang lebih baik nih begitu. Karena sekali lagi seperti saya katakan bahwa jumlah hari bisa berkurang tapi kemudian jam kerja bertambah, lalu kemudian beban kerjanya masih sama, tentu akan sama saja gitu. Nah, ini yang paling penting adalah juga ada perhitungan tentang analisis beban kerjanya, karena setiap jabatan, setiap beban kerja itu sebenarnya memang harus ada semacam perhitungan apakah memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap karyawan tersebut yang memang menempati posisi tersebut. Baik, jadi yang harus dipertimbangkan lagi adalah beban kerja ya yang menjadi kunci utama agar pertimbangan 4 hari kerja ini bisa lebih dimaksimalkan lagi, tepat atau tidak direalisasikan di kedepannya. Kalau untuk anak-anak muda kita yang mungkin saat ini juga lebih mementingkan isu kesehatan mental ya, work-life balance itu sendiri. Sebetulnya kan kalau kita belajar dari orang tua kita, sepertinya orang tua kita lebih kuat, lebih strong begitu ya, menghadapi berbagai macam cobaan, hambatan, tantangan dalam pekerjaan. Nah, kalau dari Mbak Cassandra sendiri melihat fenomena seperti ini, apakah ada isu kesehatan mental kita yang mulai menurun nih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya waktu orang tua kita bekerja mencari penghasilan di mana mereka mentalnya sepertinya baja sekali begitu. Tetapi semakin ke sini isu kesehatan mental ini semakin lama semakin lemah. Ada apa sebetulnya Mbak Cassandra? Ya, pada dasarnya kan kembali lagi hidup di setiap masa itu tidak sama. Tentu setiap masa punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, setiap tahapan ini generasi manapun, baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z, dan lain sebagainya, pasti punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, yang jelas bahwa lebih peka terhadap kesehatan mental itu kan juga belum tentu berarti lemah sebenarnya, tetapi bahwa sudah ada kesadaran yang lebih banyak. Saya kira kebanyakan juga ada isu tentang pemahaman atau persepsi yang sifatnya individual ya. Jadi bahwa ada yang memang cenderung tadi disebut lemah, mungkin ringkih, ada yang mungkin kalau saya boleh menilai generasi Z itu sekarang lebih
berhitung, lebih berhitung tentang di dalam kehidupan. Memang kesadaran tentang kesehatan mental menjadi lebih tinggi di generasi Z. Kalau yang dulu mungkin lebih mengabaikan gitu ya, bukannya tidak sadar tahu, tetapi mungkin tidak terlalu penting begitu. Tetapi yang sekarang lebih peka, lebih sadar, lebih ingin memperjuangkan, dan yang kalau misalnya dulu kita kenal work hard gitu kan. Nah, sekarang mungkin lebih berpikir untuk work smart. Nah, kalau smart itu seperti apa gitu. Jadi mungkin harus ada yang dipertimbangkan, harus ada yang dihemat, harus ada yang diimbangi, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi seperti saya nyatakan bahwa setiap masa punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, bahwa memang semakin hari kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental menjadi lebih tinggi. Nah, memang ada beberapa individu yang mungkin menjadi lebih rentan dibandingkan yang lain, tetapi setiap masa pasti punya kerentanan tersebut. Dan yang jelas tentu kita juga harus mempertimbangkan bahwa saat ini dengan segala kemudahan mungkin beban kerja itu bisa dihemat ya. Sebagai contoh misalnya, kita bisa mengerjakan segala sesuatu secara manual dan mungkin menghabiskan waktu menjadi lebih banyak, tetapi Gen Z sekarang juga punya keahlian untuk menghemat segala bentuk pekerjaan yang tadi manual, akhirnya kemudian bisa menjadi lebih cepat begitu. Nah, yang seperti ini yang seharusnya kita perbanyak, kita tekankan supaya tentu saja bisa memuaskan setiap individu di dalam perusahaan. Karena juga jangan sampai bahwa begitu tuntutan kerjanya meningkat, lalu kemudian mungkin Gen Z berusaha untuk menghasilkan yang menjadi lebih smart, yang menjadi lebih ringan pekerjaannya, tapi terus kemudian diabaikan atau dianggap tidak sesuai. Nah, sekarang yang paling penting adalah tentu menjembatani segala perbedaan yang ada antara berbagai Gen Z, Gen Y, Gen X ini gitu, supaya yang paling penting adalah pekerjaan betul-betul bisa tercapai secara efektif dan tetap sehat mental. Baik, jadi dari setiap masa tentu rintangannya, tantangannya juga berbeda-beda ya. Nah, saya ingin juga menanyakan sebuah informasi yang luar biasa penting ya untuk kita yang banyak sekali pekerjaannya dan banyak juga di bawah tekanan mental ya. Bagaimana agar kita bisa mengetahui kalau kita ini butuh healing, Mbak Cassandra? Mungkin karena kita lupa begitu ya, kalau kita kerja ini ya harus memang bahagia, dan setelah itu kita juga harus bisa menikmati apa yang kita sudah capai, dan itulah yang menjadi kunci agar kita bisa tetap terus produktif ke depannya. Apa sih sebetulnya Mbak tips-tipsnya? Yang paling penting harus punya kemampuan untuk menyalurkan tekanan ya. Jadi trauma kalaupun ada stres atau apapun atau tekanan dan lain sebagainya, itu ada semacam stress relieval skill gitu ya. Keterampilan untuk mengelola stres, menghilangkan tekanan beban pekerjaan dan lain sebagainya. Dan memang justru masalahnya sekarang itu ada promosi tentang healing itu ya. Jadi promosi bahwa mungkin pergi ke suatu tempat itu akan menjadi healing dan lain sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi berdasarkan studi, generasi Z itu memang menyukai traveling dan jalan-jalan sebagai pilihan dibandingkan untuk berinvestasi misalnya. Nah, tapi kan kembali lagi, tidak semua Gen Z seperti itu. Ada juga yang mungkin tertarik dengan investasi. Tapi dari sisi psikologi sebenarnya yang paling penting adalah keahlian untuk mengelola stres tersebut. Jadi misalnya memang mau healing boleh, tapi jangan sampai pulang healing kemudian jadi pusing karena nggak punya uang begitu ya. Jadi kembali lagi itu harus ada pengelolaan stres, pengelolaan keuangan, pengelolaan kehidupan juga dengan rencana-rencana. Karena sekali lagi sebenarnya untuk kita bisa mengelola stres kita, tidak selalu kita harus berpergian gitu ya, keluar kota atau kemudian mungkin jalan-jalan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi keterampilan untuk mengelola stres itu justru lebih penting daripada hanya sekedar jalan-jalannya. Karena jalan-jalan saja pun kebanyakan tidak menyelesaikan permasalahan, tetapi justru harus diimbangi dengan sebuah keterampilan pengelolaan kehidupan yang lebih baik. Jadi kuncinya itu ya, pengelolaan kehidupan dan mengelola stres ya. Jangan asal main healing-healing aja, tetapi setelah healing malah stres lagi gitu ya. Baik, makasih Mbak Cassandra telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mbak Cassandra. Salam sehat, terima kasih banyak. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat
Perahu Naga. Lomba Perahu Naga di Tangerang, Banten. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.